saling terkait. Karena tantangan kita sekarang ini adalah tantangan tentang bagaimana mengenal Yesus dan mempertahankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya akan berupaya untuk mengambil referensi-referensi yang sah, yang dapat mengakuratkan. Bukan berarti Alkitab itu membutuhkan referensi yang lain untuk menghidupkan bahwa dia adalah firman Allah. Tidak perlu. Alkitab tidak perlu dibela. Alkitab tidak perlu meminta hikmat dan argumen-argumen dari pakar-pakar teologi untuk membela bahwa Alkitab ini adalah firman Allah. Dia mampu membela dirinya. Sejarah saja sudah mencatat sampai hari ini Alkitab tidak pernah berubah dari berabad-abad tahun yang lalu. Tidak pernah berubah. Naskah aslinya masih ada. Kalau kitab-kitab lain dipertanyakan, mana naskah aslinya? Tapi kalau Alkitab, naskah aslinya masih ada. Hanya karena dengan hikmat Tuhan ditranslatekan dalam berbagai macam bahasa supaya orang mengerti tentang isi Alkitab. Supaya nggak asal ngomong, nggak asal beriman, nggak asal radikal, tapi dia punya dasar pengertian karena dia membaca dan dia mengerti sendiri. Walaupun harus juga ada tokoh-tokoh agama, ahli-ahli teologi yang menjelaskan lebih mendetail supaya berdiri atas dasar pengertian yang benar, tidak menyimpang dari esensi yang sesungguhnya. Hari ini saya akan berbicara tentang keputusanku mengikut Yesus. Keputusan kita mengikut Yesus. Kita buka Lukas pasal yang ke-9. Ibu Bapak sudah ngomong dulu. Jadi coba ambilkan mic kasih Ibu Bapak. Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-62. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Bapak Ibu yang tidak bawa kitab bisa mengikuti dari layar LCD kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Bapak Ibu, atau yang sekarang ini sudah keren sebagai suatu kata awal atau sambutan dalam dakwah, Ibu Bapak. Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dengarkan baik. Selama kita hidup dan bernafas, kita akan terus diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Selama kita hidup, dari ketika kita sudah mengenal tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai persahabatan, nilai-nilai aktivitas dari pengenalan keluarga kita masing-masing, pada saat itu juga mulai banyak kita mengambil keputusan di dalam hidup ini sampai saat ini. Bahkan setelah kita beribadah, kita pulang akan ada banyak rentetan keputusan-keputusan yang
Ada tahulah Pak Kri, taruhlah Ibu Marta Buak sebagai orang yang tua di dalam lingkungan jemaat kita. Banyak keputusan-keputusan yang sudah diambil terkait dengan kebutuhan hidup, terkait dengan keinginan kerinduan dalam mengaplikasikan rencana dan praktek hidup sehari-hari. Sebab sangat tidak mungkin atau impossible untuk dapat menghitung berapa banyak keputusan yang telah kita ambil. Saya coba tanya kepada Bapak Bapak Bidang pernah begitu berapa banyak keputusan yang Bapak pernah ambil? Tidak pernah. Satu hari saja banyak sekali keputusan yang sudah kita ambil. Contoh yang sederhana, hari Minggu saya mau pergi ke gereja atau tidak, itu adalah keputusan yang sudah kita ambil. Kalau tidak, itu keputusan. Kalau pergi, itu adalah keputusan. Baik esensinya positif atau negatif, tetap itu adalah keputusan. Dan begitu banyak keputusan yang sudah kita ambil. Memilih menu makanan adalah pengambilan keputusan. Mengambil sikap atas fitnah orang lain, itu sudah mengambil keputusan. Jadi dalam hidup kita, tidak satu pun orang di muka bumi ini yang dapat menghitung berapa banyak keputusan yang sudah diambil dalam perjalanan kehidupannya. Sebab itu sangat impossible kalau kita mencoba menghitungnya 1, 2, 3, tidak akan mungkin. Saya bisa mengibaratkan seperti desahan nafas. Setiap keputusan yang kita ambil sama seperti desahan nafas ketika kita menghembuskannya dari tubuh kita ini. Banyak. Dan setiap keputusan yang kita ambil, camkan baik-baik Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan, senantiasa akan dibarengi dengan prinsip esensial. Apakah itu keputusannya mendatangkan keuntungan? Apakah keputusan yang kita ambil justru mendatangkan kerugian? Itulah esensi dari sebuah keputusan. Atau konsekuensi logis dari sebuah keputusan yang kita ambil, mendatangkan kebaikan ataukah mendatangkan keburukan, mendatangkan keuntungan ataukah kerugian, mendatangkan pola hidup yang sehat atau justru merugikan kesehatan kita. Dari semua keputusan yang kita ambil, konsekuensinya atau esensial atau nilai yang tersebut dari keputusan itu selalu berakibat negatif atau positif. Dan hari-hari kita hidup seperti itu. Ya, hari-hari kita hidup seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari sekian banyaknya keputusan yang kita ambil, ya, ada satu keputusan yang mengakibatkan keputusan yang sangat berat kita ambil, keputusan yang terkait tentang bukan hanya nilai kehidupan di dunia, tapi kehidupan di akhirat. Itulah surga yang kita nantikan, yang mana Alkitab telah menjelaskan ada 2 tempat, surga atau neraka, penderitaan atau kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dari semua penduduk di muka bumi ini, yang kurang lebih terdata dari majalah Tempo menuliskan ada kurang lebih 7 miliar manusia di muka bumi ini. Saudara-saudara pendengar, ada 31,4 sekian penduduk orang Kristen yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 7 miliar sekian, ya, ada 31,4 sekian orang-orang Kristen yang sudah mampu mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima agama Kristen Protestan sebagai tempat di mana dia akan digembleng dan akan dibina sebagai orang-orang yang beriman, yang taat pada kehendak dan perintah daripada Tuhan. Ya. Berapa sih jumlahnya itu dari 31,4%? Ada sekitar 2 miliar 382 juta 750 ribu penduduk Kristen yang ada di seluruh dunia. Itu termasuk Katolik. Karena memang dari catatan-catatan statistik dunia, Kristen Protestan dan Katolik diibaratkan sama. Perbedaannya hanya dari liturgi, tata cara, dan ada kitab-kitab apokrif yang diterima oleh Katolik, tetapi Kristen Protestan tidak mengakui ada beberapa kitab. Ya, sehingga dalam pengkanonikasian Alkitab tidak dimasukkan itu dalam Kristen Protestan, tapi Kristen Katolik ada berapa banyak. Kalau Bapak Ibu membeli Alkitab, carilah kitab Protestan. Kalau Katolik itu ada tambahan-tambahan kitab. Ya. Nah, dari kitab-kitab itulah yang akhirnya diterima pengajaran purgatori. Orang yang mati di dalam dosa nanti akan masuk pada tempat penyucian. Salah satu kitab menuliskan tentang itu.
barulah dia dipindahkan kepada surga. Itu iman Katolik. Tapi kita Kristen Protestan tidak ada. Anugerah keselamatan, kesempatan untuk menikmati dan berjalan dalam kehendak Tuhan itu hanya sebatas kita masih hidup dalam dunia. Ketika sudah mati, yang menentukan arah neraka atau surga adalah iman dan perbuatan Injil itu sendiri. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk dibersihkan dari dosa. Tidak ada. Tapi kalau iman Katolik masih ada. Yang sangat ironi, jadi dari data statistik, jadi ada sekitar 2.382.750.000 orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Dari jumlah populasi dunia itu 7 miliar. Dalam statistik, jumlah kedua yang terbanyak adalah Islam, 24,9%. Dari 1.902.110.000 orang. Setelah masuk kepada Islam, hati-hati dengarkan baik. Ada satu jumlah statistik yang naik drastis dari tahun 2012 sampai pada 2020, hampir mendekati jumlah penduduk Muslim, jumlah penduduk Hindu, bahkan melewati jumlah penduduk Hindu, dan dia mendekati jumlah penduduk Muslim. Apa itu? Jumlah penduduk orang-orang yang tidak berafiliasi pada satu agama. Apa maksudnya? Dia yang tidak percaya kepada agama, dia orang ateis atau gnostisme, tidak percaya tentang adanya Tuhan, adanya yang Maha Kuasa yang mengatur kehidupan daripada manusia. Dan itu naik. Hati-hati loh. Bukan cuma Kristen yang bertambah, bukan cuma Muslim yang bertambah jumlah penduduknya, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beragama juga semakin bertambah. Jangan-jangan akhirnya orang sudah tidak meninggalkan kepercayaan. Yang percaya beragama Muslim meninggalkan agamanya, lalu menganggap bahwa tidak ada Tuhan. Yang Kristen tidak lagi percaya kepada agama, lalu meninggalkan agamanya dan mengakui bahwa tidak ada Tuhan. Ini terus saling mengejar. Ini yang diawas-awaskan. Apa yang mengakibatkan sehingga banyak orang sudah tidak percaya kepada Tuhan? Sebenarnya manusia selalu berpikir dengan akal logikanya, karena gereja atau mungkin masjid atau mungkin orang yang percaya atau mungkin orang yang beriman yang memiliki Tuhan tidak menampakkan kredibilitasnya sebagai orang yang beriman dari praktek hidupnya, dari tingkah lakunya, sehingga mereka mulai bertanya-tanya, benarkah mereka punya Tuhan? Kalau ternyata Tuhan yang mengajarkan kebaikan tapi mereka tidak bisa mengaplikasikan soal kebaikan, maka sangat nonsen, tidak dapat diterima. Karena iman hanya sekedar iman, tetapi tidak dapat menuangkan dalam praktek hidup sehari-hari. Bertambahan jumlah populasi penduduk yang tidak mengenal akan Tuhan atau ateis sering mendekati. Dia jauh melampaui dari orang Hindu, agama Hindu, dan hampir mendekati dari data statistik jumlah yang kedua, yaitu Muslim. Sangat ngeri, Bapak. Tapi saya tidak akan bahas di situ. Saya akan bahas tentang pengambilan keputusan. Dari 7 miliar penduduk yang ada di dunia ini, ya, ada 3,1% atau 2 miliar sekian, 2 miliar 3 juta, hampir 4 juta, 400 juta orang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau di Indonesia, hasil riset dari Yayasan Al-Aqsa Al-Islam, ketika mereka menjabarkan tentang pertumbuhan-perkembangan, dan kita akan mencoba mengikuti beberapa survei, baik dari gereja, dari PGI dengan dari Islam. Dari Islam memaparkan bahwa pertumbuhan orang Kristen di Indonesia itu setiap tahun dari 20% sampai 25%. Sangat mengkhawatirkan. Kalau dijumlahkan totalnya adalah dalam 1 tahun bisa mencapai 2 juta terjadi mutasi agama dari Islam ke Kristen. Demikian juga mutasi dari agama Kristen ke Muslim. Tetapi presentasi yang lebih banyak adalah dari mereka yang Muslim ke Kristen. Lalu mereka menjelaskan ini adalah akibat dari radikalisme, dari pemahaman-pemahaman teologi dari Muslim yang membuat orang menjadi antipati terhadap Muslim. Akhirnya mereka mencari tentang ajaran kebaikan. Maka NU melalui Yayasan Al-Aqsa Al-Islam ini menegaskan bahwa mereka harus menerapkan dan menyebarkan ajaran Islam adalah Islam yang penuh dengan rahmat, Islam yang penuh dengan kasih. Mereka memakai pola pelayanan seperti Wali Songo
Sama seperti misionaris-misionaris kita masuk ke kampung-kampung mengajarkan tentang kebaikan. Maka Kristen dan Muslim punya pola untuk menyebarkan agama hampir sama. Mereka tidak lagi pakai sistem kekerasan. Bukan zamannya menyebarkan agama dengan peperangan. Bukan zamannya menyebarkan agama dengan fitnah. Bukan zamannya menyebarkan agama dengan kekerasan. Tetapi saatnya kita berdiri bahwa ajaran keagamaan yang sebenarnya yang telah dituliskan di dalam Alkitab sebagai induk daripada kitab-kitab yang ada selalu menjelaskan tentang kasih, pengampunan, dan damai. Itu semua tertuang di dalam Alkitab sebagai induk dari kitab-kitab yang ada di dunia. Selain Hindu dan Buddha, Hindu adalah agama yang paling tertua di dunia. Setelah Kristen apa sih? Banyak ya. Ada banyak ajaran-ajaran yang benar. Nah, ada beberapa faktor dari 2,3 miliar atau 2,4 miliar manusia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Ada beberapa faktor yang menjadi indikasinya atau indikatornya. Yang pertama karena faktor keturunan, ya, karena memang keluarganya Kristen, bapak ibunya Kristen. Anak-anak kita juga ikut Kristen karena memang keturunan. Faktor yang kedua karena pernikahan. Ada banyak pernikahan mengakibatkan pilihan. Saya ikut agama istri saya ikut agama suami saya. Itu karena faktor pernikahan. Indikator yang kedua, ada banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus karena mengalami mujizat kesembuhan yang supranatural, lalu mereka berbalik percaya kepada Yesus. Ada juga yang didatangi secara pribadi dalam penglihatan, dia melihat dengan seksama, dengan sebaik-baik pandangan matanya, lalu dia mengaku itulah Yesus, itulah Isa, lalu dia berbalik menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Ada banyak perkara ini yang menjadi kesaksian mereka. Anda bisa buka di YouTube. Karena indikator yang keempat, yang paling spektakuler dan menurut saya ini adalah hal yang tren saat ini adalah ketika mereka mencoba membandingkan tentang Alkitab dengan kitab-kitab yang lainnya. Mereka justru menemukan kebenaran itu berasal dari dalam Alkitab. Dan saya sangat senang karena ternyata membandingkan kedua kitab dari berbeda agama dengan Alkitab yang kita pegang, yang kita percaya sebagai perkataan Tuhan, justru itu menjangkau para ahli-ahli teologi. Ahli teologi yang berseberangan dengan kita, ketika mereka membandingkan, mereka menemukan bahwa sebenarnya Alkitab itu adalah perkataan firman Tuhan. Katakan amin. Dan itu akan terus bertambah karena Alkitab ini tidak pernah disembunyikan. Artinya akan terbuka dan transparan supaya siapa yang membaca, siapa yang merenungkannya, siapa yang menerimanya sebagai firman, dia akan menerima rema daripada Allah. Maka bersyukurlah kalau Alkitab ini bisa diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Septuaginta dengan Yunani, bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita pun akhirnya mengerti tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan dari setiap perkataan firman Tuhan. Sekali lagi saya beritahu, Bambang Nursena, selaku dokter dari gereja Ortodoks, menjelaskan Alkitab sampai hari ini masih punya data-data asli, masih punya ada catatan-catatan, baik di perkamen-perkamen atau di kulit-kulit binatang, bahkan di gua Qumran maupun yang ada di dalam laut mati masih tersimpan dengan utuhnya, tidak pernah menyimpang dari catatan asli. Jadi orang bertanya, Alkitab itu telah dipalsukan, Alkitab itu bukan aslinya. Siapa yang bilang? Kita masih punya catatan asli. Sejarah membuktikan Alkitab masih bertahan dengan kekuatan kuasa perkataan firman Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia, tetap ada. Ini hanya perasaan bahasa supaya kita bisa mengerti, tapi tulisan dan wujud aslinya masih tersimpan di Vatikan, masih tersimpan di Turki, masih tersimpan di Israel, Yerusalem sampai hari ini. Jadi kalau bertanya-tanya mana kitab aslinya, Anda buktikan saja. Silakan pergi ke sana. Tetapi isinya ada. Bahasa Indonesia hanya berbeda bahasa, tetapi makna dan isinya sama. Wah, pasti bahasanya beda. Siapa bilang? Iblis kita tengking, sakit kita usir dengan perkataan firman. Tetapi dengan menggunakan bahasa Indonesia, orang semua diurapi, orang semua diberkati. Kenapa takut? Semua bahasa milik Tuhan kok. Bukan hanya bahasa Israel, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Itu adalah bahasanya Tuhan. Bukan hanya bahasa Arab, bahasanya Tuhan. Bukan hanya bahasa Jawa dan kesukuan yang ada di dunia ini, semua adalah milik Tuhan. Kapan itu boleh terjadi? Ketika dia menyebarkan, serak-serakan semua penduduk yang ada di Babel pada waktu itu. Ya. Saudara-saudara, ini pengetahuan yang saya baca.
Oke. Nah, dari keempat faktor dalam pengambilan keputusan menjadi pengikut Yesus, sama-sama memiliki dengan baik, sama-sama memiliki potensi untuk memungkiri keputusannya kembali dan meninggalkan Yesus. Indikator pertama, faktor keturunan punya potensi untuk murtad meninggalkan Yesus. Karena pernikahan punya potensi untuk murtad dan meninggalkan Yesus kembali. Kemudian faktor mukjizat, mengalami kesembuhan, didatangi dengan mimpi, dengan cara-cara yang spektakuler. Dia punya potensi juga untuk menolak Yesus dan kembali kepada kepercayaan yang lama. Kemudian yang keempat, orang yang berhasil untuk menjabarkan, membandingkan antara Alkitab dan kitab lain, dia juga punya potensi untuk meninggalkan Yesus dan berbalik kepada hidup yang lama. Artinya keempat faktor ini punya potensi yang sama. Saya pun punya potensi. Dan itu kesempatan ada dari pikiran dan logika kita. Tapi ketika Anda benar-benar mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dengan ketulusan hatimu, dengan pemahaman dan pengertian yang dalam dan tulus kepada Yesus, engkau akan menemukan kebenaran dan cinta yang tulus daripada Yesus akan mengalir di dalam hatimu, sehingga engkau melekat kepada Dia dan tidak akan mungkin lagi dapat dipisahkan. Walaupun apapun yang menerpa kehidupanmu, Yesus tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Katakan amin. Saya akan banyak menjabarkan ini tengah-tengah kita. Ada beberapa jemaat kita yang memang beralih kepada iman Kristen, dan selalu saya upayakan untuk mengambil ayat-ayat pembandingan antara kitab dan Al-Quran, supaya keimanan itu tidak hanya didasarkan karena pernikahan saja, keimanan itu tidak hanya didasarkan karena persahabatan atau apapun, tapi keimanan itu benar-benar terpatri karena dasar pengetahuan dan pengenalan yang sungguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari keputusan yang sudah diambil oleh seluruh penduduk di dunia ini yang beragama Kristen, yaitu 2,4 miliar manusia, ada hal yang tidak perlu kita lupakan supaya kita berpegang terus kepada keimanan itu. Tidak lagi beralih, tapi terus menerima dan mengaku Dia sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai Tuhan yang memberikan kepastian surga menanti bagi mereka yang percaya kepadanya. Esensi yang harus kita miliki ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus ada 3 poin. Yang pertama, ya, Bapak Ibu kenal Pak Peter Kirana, jangan bilang dia adalah orang Kristen. Memang Kristen kecil, tapi pernah menjadi seorang yang Muslim taat lagi. Hanya sayang kemampuan untuk membaca Al-Quran sudah hilang. Seandainya masih ada, saya mau belajar, saya mau sekali belajar. Karena tantangan kita sekarang ini, saya senang dengar itu khotbahnya Dokter, saya lupa itu namanya, Bambang Mursena. Dia dari tokoh gereja dia mampu menjabarkan, karena dia juga dari seorang Muslim taat kiai atau ustaz bersama. Dia sampai diizinkan masuk di masjid untuk berdakwah karena dia paham isi Al-Quran. Dia masuk ke kampus-kampus Islam, dia memberikan kuliah umum. Saya senang sekali. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lebih dalam lagi pengetahuan tentang Alkitab, silakan buka di YouTube Dr. Bambang Mursena. Dia fasih bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Arab lebih utama, maka dia mampu mengupas tentang isi Al-Quran dan dijabarkan terkait dengan Alkitab yang jauh sebelumnya sudah ada, yang aslinya masih tertahan sampai hari ini. Oke, esensi yang pertama yang harus Bapak Ibu, sekarang kita inilah masuk golongan daripada jumlah populasi dunia dari 2,4 miliar yang sudah mengakui dan mengambil keputusan Yesus adalah Tuhanku. Ada 4 indikator. Kebanyakan kita di sini adalah karena faktor keturunan. Ya, karena faktor keturunan kita menjadi Kristen. Tetapi ingat baik-baik, tidak hanya sekedar mengambil keputusan saja, karena ternyata dari keputusan yang kita ambil untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada potensi-potensi untuk kita menjadi murtad dari Yesus. Lihat itu ada banyak pendeta, ada banyak orang Kristen, akhirnya mereka memungkiri tentang keputusannya menjadi pengikut Kristus. Dan saya tidak pernah berharap sedikit pun, bahkan tidak pernah terbersit dalam pikiranku, Bapak Ibu sekalian pada akhirnya meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan, karena ini adalah jaminan yang pasti
mampu memberikan kepastian tentang keselamatan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya. Yang pertama, kita buka ayat yang ke-58 dalam nats pembacaan. Lukas pasal 9 ayat yang ke-58 berkata begini. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Esensi yang pertama, ketika orang bertanya kepada Yesus, dikatakan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus menjawab pada ayat yang ke-8, esensi atau nilai yang harus kita miliki dari sebuah keputusan yang kita ambil untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan mempertanyakan itu. Baik, dia katakan kepada dia, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Ini memberikan kepahaman kepada dia bahwa dia harus memiliki ketegaran hati untuk menambahkan iman kepada Yesus. Yesus tidak memberikan janji yang muluk-muluk kepada mereka yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seakan-akan Yesus memberikan paparan bahwa mengikut Yesus itu akan susah, mengikut Kristus itu akan penuh dengan penderitaan, kemana Yesus pergi tidak tenang dan tidak aman dan tidak damai. Ketika kita sudah mengaku Dia, tidak hanya bagi kita yang lain dari keturunan Kristen, tidak hanya Bapak Ibu karena faktor pernikahan, tidak hanya Bapak Ibu karena faktor mengalami mujizat, tidak hanya karena Bapak Ibu yang pernah mengalami dan mendalami tentang antara Alkitab dan kitab-kitab yang lain, lalu berpindah agama, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak hanya sekedar itu, tapi Tuhan minta kepadamu adalah ketetapan hati untuk menambahkan iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Kalau berbicara tentang ketetapan hati, berarti akan tetap, permanen, dan tidak akan berubah lagi. Tidak akan berubah walaupun kondisi dan keadaan yang mendesak dan menempa kehidupan kita. Bahkan kata Alkitab, cacian dan makian, bahkan kematian yang menerpa kita, Anda dibunuh hanya karena Kristus, itu tidak dapat merubah ketetapan hatimu untuk tetap terus berpaut kepada Yesus yang kita kasihi dan yang kita cintai sebagai Sang Juru Selamat atas kehidupan kita. Bukankah para martir yang pertama di dalam Alkitab? Siapa yang pertama mati dalam Alkitab? Halo? Stefanus ya? Ketika maut itu menjemput dia, itu termasuk Saulus. Sebelum berubah nama Paulus, dia yang mengizinkan orang mengenai Stefanus dengan batu sampai mati. Tapi sebelum dia mati, maut menjemput, dia melihat Allah. Polikarpus disiksa dan dibunuh dengan api, dibakar hidup-hidup. Jadi sejarah pertumbuhan dan perkembangan Kristen bukan karena perang, bukan karena fitnah, bukan karena kekerasan, tetapi oleh karena mewartakan berita kebenaran, karena mewartakan Injil Kristus, karena mewartakan kabar pertobatan dan perdamaian. Justru mereka ditolak, dibunuh dan dianiaya. Tapi dengarkan baik, oleh karena penganiayaan dan oleh karena kematian itu, justru membuat perkembangan gereja Tuhan semakin besar dan besar. Di sejarah perkembangan Kristen itu bukan karena kekerasan atau perang, tidak. Kalaupun zaman-zaman Romawi memang ada perang-perang salib, perang barbar antara agama, tetapi tidak menambah populasi kekristenan pada waktu itu. Tapi setelah zamannya perang-perang salib itu, justru tidak melalui perang. Satu, inilah baru terpatri. Satu dikorbankan, satu mati, 1000 bertumbuh. Tumbuh 1000. Itu juga pantas disematkan kepada pengikut Kristus. Karena memang demikian adanya. Satu dibunuh, bertambah banyak orang bertobat menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Karena itu adalah hakikat dari kematian Kristus.
untuk mendatangkan pertobatan. Tapi ada orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk mati sahih supaya keselamatan bagi sebanyak orang. Salah satu kisah yang saya pernah jabarkan di sini, saya saksikan di sini. Ada seorang laki-laki yang mempunyai keluarga, punya istri, nggak tahu anak apa, kalau punya anak atau berapa anaknya. Dia pada abad ke-19 dia hidup di desa Azam di timur laut di India. Pada waktu itu di kampung itu, dalam suku itu cuma dia sendiri dan istrinya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kepala suku, kepala desa kampung dan semua masyarakat mengetahui hal itu. Mereka bersepakat datang menghampiri keluarga ini. Dikatakan, kalau kau masih terus percaya kepada Yesus, karena dominasi di situ adalah hidup, bahwa itu adalah Tuhan, dan kau beragama kepada Dia, kau akan mati juga sakit. Tapi dia berkata dalam bahasa Inggris, dalam bahasa India, tapi saya dalam bahasa Inggris, dia berkata, I have decided to follow Jesus. Ya, apa maksudnya? Mengikut Yesus itu adalah keputusan. Apa dia katakan? No turning back. Aku tidak akan kembali. Aku akan tetap percaya kepada Dia. Aku tak akan ingkar untuk iman. Ketika dia berkata demikian, kalau kau tidak mengingkari Tuhan, istrimu akan mati depanmu. Ketika dia melihat istrinya dengan penuh kasih, dia berkata, saat ini mungkin kita akan terpisah, tapi saat ini juga kita akan bersama-sama berjumpa dengan Yesus sang pemilik hidup kita. Akhirnya sudah ditebas. Tidak patah kepalanya, dia mati. Pada abad ke-19, ini adalah sejarah. Ketika ditanya lagi kepada dia menggunakan dalam bahasa Indonesia, ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Thoughts not go with me, still I will follow. Ya, apa artinya? Tetap ku ikut, walau aku sendiri, ku tak akan ingkar. Ketika tinggal dia sendiri, dia pun akhirnya ditebas mati. Saudara, iman yang Tuhan minta kepada kita adalah percaya kepada Dia. Maka dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi Yesus tidak punya tempat. Apa artinya? Dunia bukanlah tempat bagi kita untuk menikmati kehidupan kekal selama-lamanya, tapi surga. Artinya dunia ini kita akan mengembangkan begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan penderitaan. Saudara, akhirnya salah seorang namanya William Jameson Reynolds, dia mengaransemen kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Bapak ini menjadi sebuah lagu yang dituangkan dalam bentuk alunan musik pada tahun 1959 yang dikenal dengan lagu Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Itu adalah sejarah ini. Sehingga lagu ini dituangkan dalam satu pujian mulai heboh pada tahun 1959 sampai hari ini masih dinyanyikan dan digilungkan sebagai keputusan mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kau sudah mengenal Dia, percaya kepada Dia, hatimu tetap untuk berpaut kepada Kristus Yesus, berpaut kepada Isa Almasih, walaupun keluargamu, walaupun anakmu, walaupun istrimu, walaupun suamimu, walaupun orang tuamu, walaupun kerabatmu, walaupun orang yang pernah berjasa dalam hidupmu menawarkan engkau untuk meninggalkan Yesus karena engkau punya ketetapan hati, engkau punya jaminan yang pasti bahwa Yesus itu adalah keselamatan yang sungguh, engkau tidak akan mungkin mengingkarinya. Katakan amin. Jangan ingkari. Bersyukurlah karena 24 faktor itu Anda akhirnya mengenal Yesus. Pahami dan camkan baik-baik, bukan karena keinginan, tetapi ada kuasa Allah yang bekerja dalam dirimu untuk mengambil keputusan itu, walaupun melalui faktor-faktor yang sudah kita terima, yang kita sudah dengarkan tadi. Terima itu sebagai jalan bagi Tuhan untuk kita mengenal Dia. Sampai hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang mati mengalami ketakutan ketika dia tetap mempertahankan imannya, tapi dia menerima dan menyambut kematian itu, kata Alkitab, dengan penuh sukacita. Karena surga yang menanti. Di surga tidak ada kenikmatan duniawi, tidak ada kawin-mawin, hai Bapak Ibu.
bangsa duniawi. Surga itu tidak ada kawin-mawin. Surga di sana tidak ada istri, tidak ada suami. Surga adalah tempat di mana kita memuliakan Allah, meninggikan Tuhan. Tidak ada makan minum di sana. Tidak ada matahari di sana karena yang menjadi sumber terang adalah Yesus. Coba tolong buka, baca Ayub pasal 2 ayat 3. Ayub pasal 2 ayat 3, tolong baca. Ayat 3. Firman Tuhan kepada iblis, Ya. apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Ya. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, Ya. yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ia tetap tekun. Itulah pengertian ketetapan hati. Menetapkan hati dengan sebaik-baiknya. Apapun tantangan tidak akan pernah berubah. Coba tolong buka konsekuensi dari keputusan yang kita ambil untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tertuang di dalam Alkitab. Jadi Alkitab atau perkataan Tuhan itu selalu berbicara tentang wahyu dan penggenapan. Kalau kitab yang kita baca tidak ada sedikit pun tentang nubuatan di dalamnya dan tidak ada penggenapan tentang firman itu, maka itu bukan Alkitab, itu bukan firman Allah. Tetapi Alkitab adalah firman Allah, karena semua nubuatan-nubuatan kitab perjanjian lama telah digenapi dalam kitab perjanjian baru. Inilah kitab yang hidup, kitab yang sangat jelas, bahkan dia telah menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh orang-orang Kristen pada akhir zaman ini. Matius pasal 24, saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan ayat yang terakhir. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, dengarkan baik, ini penggenapan firman yang saat ini terjadi. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ini sama seperti Alibaba di India ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan salah satu ajaran dari Ahmadiyah, yaitu tokoh atau yang diakui sebagai nabi yang terakhir, Ahmad, itu mengatakan bahwa dia adalah titisan daripada Yesus Kristus atau titisan dari Isa Al-Masih. Maka dianggap sesat oleh MUI. Sebab banyak orang akan datang dengan namaku dan mereka berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6. Kamu akan mendengar deru perang. Ini Alkitab sudah menubuatkan sebelum Yesus mengalami kematian di atas kayu salib, dalam kapasitasnya sebagai manusia untuk memberi tuntutan ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kalau Bapak Ibu dengar perang sana sini, Alkitab sudah menuliskan jauh sebelumnya. Itulah kitab nubuatan dan tergenapi saat-saat ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ini bukan rekayasa firman, tapi ini memang Yesus sudah menubuatkan akan terjadi gempa bumi. Ya, ini baru-baru lagi di Gorontalo kan, 6,4 skala Richter. Terus ayat 8. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya bilang, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Bukan karena Kristen yang Anda dibenci, hanya karena ada